Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Nur Fatiha. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan NIM saya 0106240116. Dan saya di sini akan membuat video mengenai asesmen yang sudah saya rangkum untuk saya jelaskan. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian asesmen checklist. Sebelumnya teman-teman sudah tahukah asesmen checklist itu apa? Jika sudah tahu tidak apa-apa. Saya akan menjelaskan lagi secara singkat mengenai asesmen checklist ini. Nah, asesmen checklist ini merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan memberikan tanda centang di indikator perkembangan yang dicapai oleh anak. Nah, asesmen ini memudahkan guru untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, biasanya contohnya seperti ini teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan tidak kelihatan nanti bisa dilihat aja di kamera belakang. Mungkin nanti saya akan menggunakan kamera belakang. Nah, di sini saya juga menggunakan assessment checklist ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakannya di karakter anaknya. Nah, di sini yang pertama ada 6 sama ada jati diri. Nah, saya pakai di sini tuh untuk melihat apakah anak ini tuh sudah bisa membantu teman sedang membutuhkan gitu kan. Nah, biasanya di sini juga suka ada teman-teman, di sini ada BB, MB, BSH dan BSB. Biasanya guru-guru TK sudah pada tahu ya untuk BB dan MB dan lain-lainnya. Nah, itu yang akan digunakan untuk asesmen checklist ini. Nah, selanjutnya tapi sebelumnya biasanya sebelum dipindahkan ke sana tuh, karena memang ini tuh contohnya tuh menggunakan file, jadi tidak mungkin dan tidak akan bisa kalau misalkan harus ngelihat dulu, kan tulisan aja panjang gitu ya. Jadi biasanya saya menggunakan dulu alat gantinya tuh dengan ini teman-teman. Kayak misalkan ini tuh penilaian yang akan dipindahkan ke checklist ini. Tapi sebelum itu ditulis dulu di sininya, misalkan tadi membantu teman atau tidak, bisa apa tidak membantu teman, atau kayak pas selama kegiatan itu tuh dia tuh kayak udah harusnya kan kayak maksudnya yang udah ke temennya tuh kayak udahlah sendiri-sendiri gitu kan. Berarti itu masih kemasuknya ke BB, belum berkembang gitu kan untuk inisiatifnya gitu kan. Nanti biasanya suka ada di sini. Jadi saya harus mengingat-ingat indikator yang saya akan nilai nanti di penilaian checklist ini. Seperti itu untuk yang penilaian checklist. Nah teman-teman, pada assessment checklist tadi, pada contoh yang saya berikan terlihat bahwa guru atau sebagai observer gitu kan cukup memberikan tanda centang sesuai indikator yang telah dicapai oleh setiap anak. Nah itu dia untuk secara singkat mengenai assessment checklist. Nah kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah assessment portofolio. Nah teman-teman, bagi yang sudah tahu dan bagi yang belum, saya akan mengasih tahu portofolio ini sangat beda untuk di SMA dan di TK. Nah yang di TK itu penilaian atau assessment portofolio ini adalah kumpulan hasil karya anak yang digunakan sebagai bukti perkembangan belajar dalam periode tertentu. Nah biasanya itu makan gimana kebijakan sekolah ya. Nah saya tuh menggunakan contoh yang saya gunakan adalah dengan jurnal. Nah dalam jurnal ini anak-anak bebas mengekspresikan apapun yang lagi mereka bayangkan ataupun apapun. Jadi setiap sebelum masuk pembelajaran biasanya anak-anak disuruh menggambar dulu untuk mengekspresikan apa sih yang lagi mereka ingin gambar gitu kan. Nah biasanya dalam gambar ini tuh nanti orang tua akan tahu perkembangan dari gambaran anak. Di sini sudah ada contohnya. Ini day one masuk sekolah, kayak masih ya mungkin masih nginiin bentuk gitu kan. Nah kesini mereka sudah tergambar seperti mereka tuh mau menggambar keluarga. Nah ini mereka ceritanya mau menggambar keluarga. Nah nanti hasil karya ini akan dipresentasikan kepada orang tuanya langsung melalui pertemuan per 3 bulan sekali. Nah itu memang tidak hanya jurnal saja, gimana wali kelas yang akan memberikan hasil perkembangan anak, entah itu karya anak dengan seni ini ataupun dengan tulisan anak-anak. Nah itu untuk penilaian portofolio yang bisa saya sampaikan. Nah teman-teman, dari hasil asesmen portofolio itu guru dan orang tua dapat melihat perkembangan motorik halusnya anak, terus keterampilan anak, serta kemampuan mengenal warna dan kreativitas anak. Nah teman-teman, materi yang terakhir adalah
asesmen catatan anekdot. Nah, di sini juga saya menggunakan catatan anekdot. Nah, apa sih catatan anekdot? Nah, catatan anekdot ini digunakan untuk mencatat perilaku penting yang muncul secara spontan selama kegiatan pembelajaran anak. Nah, teman-teman atau teman-teman yang lain bisa merasakan lah ya, anak-anak tuh sangat spontan untuk melakukan kegiatan itu, dan kita sebagai guru tuh harus memperhatikan kespontanan itu, karena biasanya spontan yang di kelas itu akan dijelaskan kepada orang tua dan kita harus mempunyai catatannya, karena biar bisa kita tahu spontan apa yang mereka bilang ke orang tua dan yang kita lihat gitu kan. Itu kegunaan catatan anekdot. Nah, di sini juga saya memiliki contohnya. Nah, contoh catatan anekdot yang saya punya adalah kespontanan anak yang benar-benar menurut saya spontan nih gitu kan. Nah, yang pertama ada anak-anak yang menyuruh temannya untuk cariin barang, itu kan kayak aduh gitu kan. Terus juga anekdotnya itu seperti ya teman-teman, maaf, seperti misalkan saya sedang menjelaskan satu contoh raga main, tapi ada salah satu anak yang tidak mendengarkan ataupun malah fokus ngobrol dengan temannya, itu sebuah spontan kan yang tidak bisa kita. Nah, teman-teman, adapun catatan anekdot yang spontannya itu seperti inisiatif ataupun apapun. Nah, saya memiliki contoh catatan anekdot yang menurut saya bisa membuat karakter itu bagus, yaitu dengan ada salah satu anak yang membantu temannya ketika sedang kesusahan. Nah, itu juga sebenarnya masuk waktu dia yang asesmen checklist, tapi memang biasanya kan itu tuh gimana penilaian ya. Nah, karena memang mungkin saya tidak menggunakan inisiatif yang itu dalam penilaian, jadi menurut saya itu spontan karena tidak semua orang itu peka terhadap temannya yang sedang kesusahan. Jadi saya catat, dan memang di sini catatannya tuh salah satu anak membantu temannya sedang kesusahan memasang kancing. Jadi ada salah satu raga main yang memang ada memasangkan kancing dan teman itu kesusahan, dan temannya di teman sekelompoknya itu merasakan kalau temannya itu kesusahan, jadi dibantulah tanpa harus menanya kamu mau dibantu nggak gitu kan. Itu kan sebuah kespontanan ya. Nah, teman-teman, sudah di penghujung video saya akan menyimpulkan beberapa hasil ringkasan penjelasan saya kepada teman-teman supaya lebih ringkas lagi. Nah, kesimpulannya dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa asesmen checklist digunakan untuk menilai ketercapaian indikator, sedangkan asesmen portofolio digunakan untuk mengumpulkan hasil karya anak, dan sedangkan untuk asesmen anekdot ini digunakan untuk mencatat perilaku penting yang muncul selama proses pembelajaran anak. Nah, teman-teman, sangat unik ya asesmen untuk anak PAUD ini. Semoga dengan video ini teman-teman bisa membantu mengetahui mengenai asesmen yang ada di dalam PAUD. Sebenarnya ada 6 asesmen ya teman-teman, tapi memang saya memilih untuk 3 asesmen ini. Semoga nanti bisa menemukan video-video yang menemukan untuk 3 asesmennya lagi. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi teman-teman di UAS yang akan datang. Bye!